Baik, Bu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Santika. Gimana keadaannya Bu Dewi pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sama kita dalam keadaan sehat, masih dengan Allah ya Bu Dewi ya. Oh iya Bu Dewi, hari ini sepertinya mau mengadakan coaching ya? Iya, betul sekali Bu Santika. Agendanya siang ini saya mau bertemu dengan Bu Toto mau mengadakan kegiatan coaching. Oh iya, apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi pada hari ini? Saya merasa belum menguasai kompetensi inti coaching itu di bagian mendengarkan penuh. Jadi kalau menurut Bu Dewi itu apa yang ingin saya amati dalam coaching hari ini? Ya, saya ingin itu mengamati saya gimana saya bisa memaksimalkan saya sebagai coach untuk bisa mendengarkan penuh apa yang diceritakan oleh coach. Kalau keterkaitan mendengarkan penuh itu kan mendengarkan dengan rasa ya, dan itu masih bingung dengan antara depan dan kemudian as, kemudian samres dan apresiasi. Saya merasa belum maksimal di bagian itu. Oh iya, betul, saya mengamati bagian itu ya Bu Dewi ya. Bagaimana penilaian itu Bu Dewi terhadap apa yang dikembangkan nanti? Jadi untuk Penilaiannya nanti ketika saya melakukan coaching dengan Bu Toto, misalkan saya bisa menerima apa yang dia sampaikan, kemudian dengan memaksimalkan apa yang Bu Toto sampaikan, kemudian saya bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya bisa merangkum semua apa yang disampaikan sama Bu Toto, dan saya bisa bertanya. Kemudian bagian apresiasi, saya bisa mengapresiasi apa yang sudah Bu Toto lakukan. baik untuk jadi bisa langsung saja ya Bu Dewi ya. Untuk coaching itu yang bisa dihadirkan di sini. Assalamualaikum Bu Toto, gimana kabarnya pada sore ini? Waalaikumsalam Bu Dewi. Kabar saya hari ini saya tuh lagi tidak senang Bu. Lagi galau nih hati saya. Galau. Iya. Baiklah, mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan dengan saya, kita bisa saling berbincang-bincang gitu. Terima kasih Bu Dewi, kasih saya waktu nih. Sebetulnya saya tuh dari kemarin mencari Bu Dewi, tapi saya lihat Bu Dewi kayaknya sibuk. Iya betul. Iya, akhir-akhir ini memang lagi ada agenda di perpustakaan gitu, tapi lumayan sudah selesai pekerjaannya gitu. Dari perbincangan kita nanti, kira-kira ini kita ada masalah apa ya yang bisa saya bantu? Saya itu Bu Dewi kalau seminggu ini saya masuk ke kelas, anak-anak itu sepertinya kok tidak semangat ya Bu Dewi belajar dengan saya. Kalau saya sedang mengajar itu diam aja. Kalau saya tanya, kadang mereka itu banyak tidak fokus dengan pertanyaan saya itu Bu Dewi. Iya. Jadi begini, kalau saya coba informasi, berarti di kelas Toto itu anak-anak jadi kurang fokus dalam pembelajaran di kelas. Iya, kurang aktif gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, dari perbincangan kita ini nanti hal apa yang menjadi tujuan Toto dari hasil speak kita pada sore ini? Saya berharap Bu Dewi setelah kita berbicara ngobrol-ngobrol kayak gini, saya tuh bisa mengajar anak-anak, membawa anak-anak itu semangat belajarnya, aktif di kelas, kemudian mereka juga kreatif, ceria gitu loh Bu Dewi kalau sambil belajar itu. Itu harapan saya sih Bu Dewi. Berarti dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran membuat anak-anak aktif, ceria, gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke permasalahan yang sedang mengusik Bu Toto nih ya, kira-kira pembelajaran yang saat ini berlaku sedang terjadi di kelasnya Bu Toto itu kalau misalnya menggunakan angka level 1 sampai 10 itu ada di
level berapa pada saat ini? Saat ini saya menilai masih di level 60. Iya, 60 ya. Iya. Nah, dari level 60 itu, kalau misalnya Bu Toto amati nih, kira-kira hal apa yang membuat peserta didik yang di kelas Bu Toto ini menjadi kurang termotivasi, kemudian pasif? Menurut pengamatan saya, seminggu ini sih Bu Dewi ya, saya kalau mengajar ini, yang pertama yang saya bawa buku paket. Anak-anak saya minta untuk buka buku paket. Kemudian pembelajaran saya juga sudah coba dengan media-media gitu. Kemudian medianya yang belum bervariasi lama sih Bu Dewi, masih ya biasa-biasa saja gitu. Kemudian metode juga karena mungkin seminggu ini saya sedang agak sibuk, jadi tidak terlalu fokus banget gitu di dalam pemberian pembelajaran gitu. Oh, kalau misalnya Ibu ingat-ingat lagi nih, sebelumnya pernah nggak Ibu menggunakan metode-metode yang mungkin pernah nih Ibu yang bisa menghidupkan kembali pembelajaran di kelas menjadi ceria, menjadi aktif gitu tuh? Pernah sih Bu, pernah. Pernah saya waktu itu menggunakan proyektor, kemudian saya putarkan video yang mereka menonton. Kemudian saya juga pernah materi itu saya bawakan ke lagu, jadi dilagukan. Pernah itu ya, anak-anak lumayan tertarik Bu dengan yang pernah saya lakukan itu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi bahwasanya Ibu sudah pernah sebelumnya melakukan menggunakan media yang interaktif tadi. Nah, rencana kedepannya nih apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat pembelajarannya itu kembali aktif dengan dari melihat yang Ibu tanya tadi ya, saya jadi teringat kembali nih Bu bahwa saya pernah melaksanakan menggunakan video. Nah ini rencana saya akan menggunakan kembali, saya akan mencoba kembali menggunakan saya putarkan video-video terkait dengan pembelajaran anak-anak. Kemudian saya juga akan coba buatkan di metode-metode pembelajarannya yang lebih menarik Bu. Mungkin di situ bisa lebih menarik anak-anak saya itu lebih aktif, lebih kreatif. Kemudian mereka juga bertanya gitu. Sebenarnya saya pengen melihat gitu kemandirian dari anak-anak itu, kemudian keberanian dari anak-anak itu melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Saya cobakan dengan metode-metode yang menarik. Saya rasa bisa ya Bu ya, bisa saya menggunakan itu ya. Nah, dengan rencana yang tadi sudah planning yang sudah akan Ibu buat ke depannya itu, hal-hal apa yang akan Ibu persiapkan kembali nih untuk mempergunakan metode yang pernah Ibu pakai, kemudian diterapkan kembali? Nah, apa hal-hal yang perlu Ibu persiapkan kembali? Yang pertama saya akan mempersiapkan, yang pertama adalah saya buat perangkat ajarnya. Ya, perangkat ajarnya supaya tersusun sesuai dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua saya juga di situ akan saya tuangkan metode-metode yang menarik. Kemudian saya juga akan menggunakan media-media yang bervariasi seperti halnya saya putarkan video gitu. Kemudian saya ajak anak-anak itu bernyanyi, di sela-sela saat anak jenuh saya ajak ice breaking gitu Bu. Itu persiapan yang akan saya coba laksanakan di pertemuan depan Bu. Ya, luar biasa sekali ya, dengan penggunaan ice breaking setidaknya pembelajaran yang sudah mulai sedikit membosankan bisa hidup kembali, itu luar biasa sekali. Nah, ini dalam langkah-langkah yang perlu Ibu siapkan tersebut, kira-kira siapa orang-orang atau mungkin sarana yang diperlukan, kemudian orang-orang yang akan terlibat? Nanti saat saya akan menggunakan LCD, kemudian saya putarkan video. Saya ajak teman saya yang ahli di bidangnya. Ya, saya ajak teman saya. Kemudian saya juga ajak
guru, salah satu teman guru untuk berkolaborasi di kelas. Bagus sekali itu Bu. Iya betul-betul. Kemudian sarananya juga saya akan minta untuk dipersiapkan oleh bidang sarkas. Ya. Kemudian Ibu, rencana ini akan mulai Ibu terapkan mulai kapan ini? Saya berencana menerapkan ini di minggu depan. Kebetulan minggu depan kan saya ada jam mengajar di kelas tersebut ya, di kelas yang saya ajar kemarin. Itu rencana saat saya akan melaksanakan itu, saya akan persiapkan dulu semua yang harus saya siapkan tadi seperti di perantara, di media. Kemudian saya akan menghubungi teman-teman saya yang bisa membantu saya. Insya Allah di minggu depan. Nah, ini terakhir Ibu, dari percakapan kita ini, dari saya Mas lagi bahwasanya Ibu akan menerapkan ini di minggu depan, kemudian dengan melibatkan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian menggunakan sarana dan prasarana yang persiapan itu. Nah, dari obrolan kita ini, hal apa yang Ibu bisa dapatkan atau Ibu simpulkan? Terima kasih Bu Dewi. Setelah kita ngobrol seperti ini, saya merasa lega. Saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang membuat saya galau beberapa hari kemarin Bu Dewi. Aduh, saya sampai bagaimana ya, siapa gitu yang bisa saya ajak berbicara. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi udah memberikan saya solusi gitu. Hari ini saya pun bisa mendapatkan kesimpulan apa yang akan saya laksanakan di pertemuan depan untuk memperbaiki kendala-kendala saya. Ya, sama-sama Bu Toto. Terima kasih juga sudah berbincang-bincang. Semoga kedepannya pembelajaran akan menjadi ceria kembali dan setelah ini menjadi demonstrasi dengan hal yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Mungkin nanti setelah hal yang direncanakan Ibu sudah dilaksanakan, kita bisa berbincang-bincang kembali karena saya penasaran sekali Bu dengan hasil dari penerapan ini. Baik, terima kasih Ibu. Nanti akan saya ngobrol lagi dengan Bu Dewi setelah saya laksanakan di kelas. Terima kasih ya Bu Dewi sudah memberikan solusi untuk saya. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Gimana Bu Dewi? Alhamdulillah ya sudah selesai coachingnya dengan Bu Toto ya. Iya, betul. Apa yang dirasakan Bu Dewi setelah coaching dengan Bu Toto? Yang saya rasakan lega sih, jadi saya bisa meningkatkan kompetensi saya, begitu tentunya dengan bantuan Bu. Kalau menurut Ibu, refleksi diri Ibu dalam coaching tadi itu gimana? Refleksi saya berdasarkan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan sama dokter tadi. Di sebelumnya kan saya menyampaikan ke Ibu bahwa saya ingin di bagian kompetensi yang ditingkatkan di bagian menyenangkan dengan rasa. Saya rasa di kegiatan coaching kali ini saya masih merasa belum maksimal sih Bu di bagian, terutama di bagian summarize-nya untuk menyimpulkan keseluruhan itu, karena itu tadi masih belum fokus begitu. Ya. Kalau menurut Ibu, Ibu menilai itu Ibu kira-kira dari antara 1 dan 10 gitu, Ibu dapat nilai berapa? 7 gitu. Iya. Apa yang Ibu yakinkan kalau Ibu bisa menilainya itu 7 gitu? Ya, beberapa indikator yang membuat saya bisa menggunakan itu ya Bu ya. Jadi ketika coaching itu menyampaikan, jadi saya masih belum fokus gitu. Kadang masih bingung dalam pertanyaan berikutnya, jadi kurang apa namanya, kurang bisa merangkum keseluruhan apa yang disampaikan gitu. Ya. Kalau boleh kan Ibu, saya izin untuk menilai ya, atau mengamati ya. Kalau dalam pengamatan saya, Ibu sudah hadir penuh, sudah mendengarkan dengan aktif ya. Hanya ada kata-kata Ibu sering menggunakan kira-kira gitu ya. Iya. Dan juga Ibu kadang memang betul ya, Ibu dalam menggalinya itu sepertinya memang masih terbata-bata gitu lah ya. Jadinya masih
Jadi untuk kedepannya nih, apa setelah coaching ini yang Ibu inginkan gitu kedepannya? Kedepannya dengan adanya kegiatan coaching ini menjadikan kompetensi inti mengenai coaching itu menjadi lebih baik lagi. Kalau saya tadi bilang 7, saya inginnya ya mungkin tidak langsung ke 10 ya ketika tidaknya dengan bisa 8 lah, 8 atau 9 mungkin begitu. Tentunya dengan banyak berlatih untuk menuju angka ya seperti. Oke. Jadi Ibu pengen mendapatkan nilai 9 atau 8 gitu ya. Jelas lebih meningkat ya dari itu ya Bu Dewi ya. Tapi dengan cara bagaimana Bu? Cara yang bagaimana? Dengan banyak berlatih tentunya. Kemudian saya akan meminta referensi mungkin dari teman sejawat yang mungkin menguasai tentang coaching. Kemudian saya bisa mencari atau searching dari berbagai media, dari YouTube. Saya bisa lihat bagaimana untuk menambah kompetensi inti dari coaching itu. Begitu dengan banyak berlatih ketika tentunya. Iya. Karena dengan sering berlatih dan sering menggunakan coaching dimanapun ya Bu, misalnya bisa juga dengan keluarga ya Bu ya. Kira-kira itu setelah pulang dari sini apakah akan sering dilakukan atau nanti pada saat suatu waktu tertentu aja? Mungkin saya sedikit tipis-tipis ya Bu, supaya saya tidak lupa tentunya. Ini kan masih ibaratnya saya angkat-angkatnya Bu, nanti kalau saya lakukannya besok-besok jadi lupa dong. Jadi saya sepil tipis-tipis. Baik ya Bu, dengan semangat Ibu yang luar biasa dan ingin berlatih lebih baik pada menuju mendekati ya 10, mudah-mudahan terkabul ya Bu. Kita memang harus sering berlatih untuk menuju menjadi seorang coach yang lebih baik. Amin ya Allah. Iya, baik Bu, saya rasa obrolan kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama untuk lebih baik lagi dan tidak pernah bosan untuk belajar menuju ke lebih baik lagi. Ya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bu Santika yang sudah memberikan dukungan kepada saya, sudah meluangkan waktu untuk mengenali saya, menambah kecintaan pada hari ini. Ya. Sampai jumpa ya Bu ya. Baik Bu, boleh kembali ke keluarga atau ke kelas. Ya, Bu Tika. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.